Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita mengalami sebuah musibah? Ya, saya yakin pernah ya. Atau yang sangat dahsyat mungkin. Di dalam bangsa kita pernah mengalami musibah yang sangat dahsyat, yaitu tsunami ya. Yang sampai ratusan ribu orang meninggal ya. Kita membayangkan demikian sedihnya sangat luar biasa. Kemudian pernah ada gempa bumi yang sangat dahsyat juga, yang membuat hati-hati kita terenyuh dan sangat merasa menderita atas peristiwa yang menimpa saudara kita. Bahkan saya pernah membaca itu di berita waktu di kejadian di Padang, ada seorang yang laki-laki yang tertimpa beton. Dia untuk bisa selamat untuk bisa selamat dan bisa hidup, kaki yang tertimpa ini tidak bisa ditarik, maka dia akhirnya mengambil gergaji dan menggergaji kakinya sendiri. Na'udzubillah. Mendengar dan membayangkannya saja sangat ngeri. Demikian dahsyat penderitaan yang dialami oleh mereka. Tahukah kita bahwa sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita ini mendapatkan musibah yang jauh lebih besar dan lebih dahsyat dari musibah tsunami yang demikian dahsyatnya yang terbayang di kepala kita, dari musibah gempa bumi yang demikian dahsyatnya yang menimpa saudara kita seperti tergambar tadi. Pernahkah kita membayangkan bahwa ada musibah sebenarnya yang sering kita alami lebih dahsyat dari itu? Kira-kira musibah apa itu? Ma'asyar muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada kita dalam sebuah doanya, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Janganlah engkau jadikan ya Allah musibah yang menimpa kami ini adalah musibah pada agama kami. Jadi kenapa musibah agama ini yang terus-menerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar terhindar dari musibah ini? Karena sebenarnya inilah musibah terbesar dalam hidup. Musibah kemaksiatan, musibah pembangkangan terhadap ajaran-ajaran Allah, itu adalah musibah yang sangat besar dalam hidup ini. Pernah kita membayangkan misalnya tadi ada laki-laki yang menggergaji kakinya sendiri, demikian dahsyat dan ngerinya kita. Coba bayangkan apa efek dari musibah agama yang akan terjadi kepada kita. Allah menggambarkan dalam Al-Quran, "Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairah liyadzuqul adzab." Orang-orang yang mendapatkan musibah agama ini kemudian dilemparkan ke dalam api neraka, dibakar dia sampai kulitnya menggelupas hangus. Maka ketika kulit ini mengkelupas hangus, Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan kulit yang baru. Untuk apa diganti? Dijadikan ganteng lagi. Setelah ganteng apa? Dibakar lagi, disiksa lagi. Liyadzuqul adzab, agar orang-orang yang mendapatkan musibah agama ini merasakan azab yang sangat pedih. Kalau orang yang tergencet beton kemudian menggergaji kakinya sendiri, itu mungkin sakitnya saat itu saja. Setelah itu dia bisa sembuh, kakinya tidak lagi mengalirkan darah. Tetapi orang yang mendapatkan musibah agama, hidupnya akan terus-menerus mendapatkan derita di hari kiamat nanti. Ma'asyar muslimin, apa saja musibah agama yang mungkin kita kerjakan sehari-hari? Yang pertama sederhana saja, misalnya makan dan minum memakai tangan kiri. Seakan-akan ini bukan musibah, padahal ini adalah musibah yang sangat besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak kecil Ibnu Abbas kalau tidak salah, "Ya ghulam, samillah kul mimma yalik." Wahai ananda, makanlah, berbacalah basmalah dan makanlah dari yang terdekat. Kemudian Nabi melarang kita memakan dengan tangan kiri
karena setan memakan dengan tangan kiri. Nah, ini adalah musibah-musibah. Ada banyak orang yang kita lihat begitu santai minum dengan gelas pakai tangan kiri, seakan-akan itu bukan musibah, padahal itu lebih dahsyat musibahnya daripada tsunami, daripada gempa bumi. Kemudian yang kedua, musibah yang mungkin ya tidak kita sadari adalah dusta dan berbohong, ya. Berbicara bohong, berdusta dan lain sebagainya. Itu adalah musibah-musibah yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kadang-kadang kita menganggap itu adalah hal-hal yang biasa. Kemudian yang ketiga, musibah yang besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dalam surat Al-Isra, Allah menggambarkan hal ini dengan gambaran wahyu yang sangat jelas. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah telah mewajibkan untuk menyembah Allah dan berbuat ihsan kepada kedua orang tua, yaitu ketika mereka sudah sampai pada usia yang sudah renta. Maka Allah menggariskan jangan pernah berkata jangan pernah membentak, dan hendaklah berkata baik kepada orang tua. Coba kita renungkan pola hubungan kita dengan orang tua. Berkata itu adalah bentuk sikap durhaka yang paling kecil kepada orang tua, yaitu sikap meremehkan. Jadi meremehkan orang tua sehingga menjadikan kita menjadikan orang tua sakit hati dengan sikap peremehan itu adalah sudah merupakan durhaka kepada orang tua. Apalagi zaman ini sudah biasa membentak-bentak orang tua, itu bisa kita lihat dari tontonan televisi ya, yang itu juga merupakan gambaran budaya kehidupan masyarakat kita. Kenapa saya katakan semua bentuk dosa, apakah itu dosa besar ataupun dosa kecil, itu adalah musibah yang sangat besar ya. Coba kita bayangkan tadi ada tsunami misalnya, demikian dahsyatnya, itu seakan-akan sudah sangat besar bagi kita. Gempa sampai ada orang kegencet beton kakinya kemudian digergaji sendiri, dan itu sangat besar, sangat memukul jiwa kita yang mendengarkannya. Itu sangat besar. Nah, musibah kecil atau dosa sekecil apapun, ketika dia mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah lebih dahsyat siksanya, rasanya, kemudian juga penderitaannya dari sekedar orang yang mendapatkan musibah tsunami ataupun gempa tadi. Lebih dahsyat. Contohnya begini. Siksa teringan itu diberikan kepada paman Nabi Abu Thalib. Ya. Karena syafaat Nabi Abu Thalib ini mati dalam keadaan musyrik, diberikan syafaat oleh Nabi untuk mendapatkan keringanan siksaan. Siksaan yang paling ringan itu, kata Nabi, seseorang yang menginjak bara api kemudian tiba-tiba langsung kepalanya mendidih. Nah, itu saking panasnya, saking dahsyatnya siksaan di api neraka. Coba bayangkan, ini paling ringan. Nah, nanti dusta, termasuk tadi makan, dan kalau misalnya nanti tidak diampuni, setelah ditimbang ternyata dosa-dosanya terus berat, insya Allah itu akan termasuk ketika sudah masuk mendapatkan balasan di neraka, maka itu bukan lagi perkara kecil, sekecil apapun dosa itu. Saya pikir itu. Jadi tidak apalagi kalau dosa-dosa besar seperti tadi membunuh, itu lebih dahsyat lagi penderitaannya, musibah besarnya yang akan dia alami di akhirat nanti. Ya. Kenapa hal ini tidak menjadikan kita berhati-hati? Nah, ini sudah iman kita yang bekerja. Kadang kita meremehkan, ya, membuat kita tidak serius memperhatikan adab-adab dari Rasul SAW, karena iman kita tidak begitu yakin. Percaya kalau nanti akan dapat siksa, ini dilarang, percaya. Tetapi
percaya itu hanya sekedar di kepala. Jadi paham begitu, tapi tidak sampai ke dalam hati. Hati itu yang disebut dengan keyakinan iman yang mengakar dalam hati kita. Karena itulah kita harus sadari bahwa kehidupan ini tidak lama, pasti akan mendapatkan balasan setiap yang kita lakukan, sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau dia berbuat keburukan, pasti akan mendapatkan balasannya sekecil apapun nanti di akhirat. Saya pikir ini, mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita semua, bahwa dosa sekecil apapun itu adalah musibah yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.